Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Aura Nazila. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin, yaitu peringatan bagi orang yang lalai, karya Abu Lais As-Samarqandi, diceritakan kisah seorang pemuda yang membuat kagum Nabi Sulaiman alaihissalam. Suatu ketika Nabi Sulaiman memperoleh wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan agar segera pergi ke suatu pantai. Kepada Nabi Sulaiman, Allah akan menunjukkan sesuatu yang sangat ajaib. Nabi Sulaiman segera berangkat ke pantai yang dimaksud dengan seluruh bala tentaranya, baik dari kalangan jin ataupun manusia. Sebagian bala tentara lainnya dari kalangan binatang. Sesampainya di sana, beliau tidak menemukan sesuatu yang aneh ataupun ajaib. Hanya hamparan pantai yang memanjang dan laut yang terbentang luas seolah tanpa batas. Nabi Sulaiman alaihissalam segera memerintahkan salah satu jin untuk menyelam di lautan dan membawa keluar sesuatu yang tampak ajaib jika menemukannya. Jin tersebut pun segera menyelam sedalam yang ia mampu sambil memperhatikan sekelilingnya. Setelah beberapa waktu, ia pun muncul di permukaan dan berkata kepada Nabi Sulaiman, "Wahai Nabi Sulaiman, aku telah menyelam sejauh yang aku mampu, sampai sekian ribu meter dalamnya. Tetapi aku tidak melihat sesuatu yang ajaib ataupun istimewa yang bisa aku tunjukkan kepadamu." Nabi Sulaiman pun tidak puas dengan laporan jin tersebut. Allah Subhanahu wa taala telah memfirmankan dan itu pasti ada. Hanya jin itu saja yang mungkin tidak mampu menemukannya. Karena itu, beliau lalu memerintahkan jin Ifrit yang mempunyai kemampuan jauh lebih hebat dari kebanyakan bangsa jin untuk melakukan tugas tersebut. Jin Ifrit pun segera menerjunkan diri ke samudra, menjelajah ke segala arah dan sedalam yang ia mampu, dengan kecepatan yang jauh lebih mengagumkan daripada jin biasanya. Tetapi setelah beberapa waktu lamanya, ia pun muncul di permukaan tanpa membawa apa-apa dan berkata kepada Nabi Sulaiman, "Wahai Nabi Sulaiman, aku telah menyelam sejauh yang aku mampu, sampai sekian ribu meter dalamnya, 2 kali dalamnya dari yang diselami jin sebelumnya. Tetapi aku tidak melihat sesuatu yang ajaib dan istimewa yang bisa aku tunjukkan kepadamu." Mendengar jawaban jin Ifrit, lagi-lagi Nabi Sulaiman tidak puas dengan hasil yang dilaporkan jin Ifrit itu. Karena itu beliau berpaling kepada salah seorang punggawannya, Asif bin Bakhiyah, yaitu seorang yang sangat ahli dan menguasai kitab Taurat. Bahkan Allah menganugerahinya ilmu secara langsung dari sisinya, yaitu ilmu laduni. Nabi Sulaiman pun berkata kepadanya, "Wahai Asif, bawakanlah kepadaku keajaiban apa yang disembunyikan Allah di dalam lautan ini." Tidak seperti dua bangsa jin yang segera menceburkan diri ke samudra dan menyelam, Asif hanya diam sesaat, kemudian menadahkan tangannya ke atas dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lama kemudian, air laut tersibak dan muncul sebuah kubah besar berwarna putih dengan pintu di 4 penjurunya. Pintu pertama terbuat dari intan permata, pintu kedua dari yakut, pintu ketiga dari mutiara, dan pintu keempat dari zabarjud yang berwarna hijau. Lalu Asif pun berkata kepada Nabi Sulaiman, "Wahai Nabiullah, inilah keajaiban yang ingin ditunjukkan Allah kepada engkau. Ia berada di dasar lautan dengan kedalaman 3 kali yang diselami jin pertama." Nabi Sulaiman memandang dengan penuh kekaguman kepada kubah putih yang perlahan menepi dengan sendirinya. Kemudian pintu-pintu itu terbuka dan tidak ada setetes air pun yang membasahi bagian dalam kubah tersebut. Beliau masuk dan menemukan seorang pemuda sedang beribadah di dalamnya. Beliau mengucapkan salam dan berkata, "Wahai pemuda, mengapa engkau tinggal di dasar lautan ini di dalam kubah ini?" Setelah menjawab salam beliau, pemuda itu menceritakan bahwa dahulunya ia merawat dan melayani kedua orang tuanya yang cacat.
Ibunya dalam keadaan buta, sedangkan ayahnya lumpuh. Selama hampir 70 tahun, ketika sang ibu akan meninggal, ia berdoa kepada Allah, "Ya Allah, lanjutkan, panjangkan umur anakku dalam ketaatan kepadamu." Ketika sang ayah akan meninggal, ia pun berdoa, "Ya Allah, jadikanlah anakku tetap dalam ketaatan kepadamu di tempat yang tidak dapat diketahui oleh para syaitan." Setelah kewafatan kedua orang tuanya, pemuda itu berjalan-jalan ke tepi pantai dan melihat kubah tersebut yang dalam keadaan terbuka. Ia pun masuk karena ingin mengetahui keadaan di dalamnya. Tetapi tiba-tiba kubah tersebut tertutup dan dibawa malaikat ke dasar lautan yang terdalam. Maka ia menghabiskan waktu hanya dengan beribadah kepada Allah di dalam kubah tersebut. Lalu Nabi Sulaiman berkata kepadanya, "Pada masa siapakah engkau hidup saat itu?" "Masa Nabi Ibrahim alaihissalam," jawab pemuda itu. Berarti pemuda itu telah tinggal di kubah itu selama sekitar 1400 tahun. Tetapi sama sekali tidak tampak ketuaan di wajah pemuda tersebut. Bahkan satu uban pun tidak tampak di rambutnya. Nabi Sulaiman pun berkata lagi, "Bagaimana dengan makan minummu?" Pemuda itu menjawab, "Setiap harinya kubah ini naik ke permukaan, dan seekor burung membawakan makanan dan minuman sebesar kepala orang dewasa. Saya bisa merasakan semua jenis makanan di dunia ini, hanya membuat saya selalu puas dan kenyang, hingga semua rasa haus dan lapar, panas dan dingin, jemu dan malas, bahkan tidak ada rasa kantuk dan ingin tidur, sehingga saya bisa menghabiskan waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja." Nabi Sulaiman pun memandang pemuda itu penuh kekaguman. Walaupun segala mukjizat dan kelebihan yang diberikan oleh Allah kepadanya sangat mengagumkan, tetapi bagi Nabi Sulaiman, apa yang dialami pemuda itu jauh lebih mengagumkan lagi. Apalagi pemuda itu bukan seorang nabi dan juga rasul, tetapi seorang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, yang memperoleh kemuliaan itu karena doa kedua orang tuanya. Nabi Sulaiman pun berkata kepada pemuda itu, "Maukah engkau tinggal bersama kami?" Lalu pemuda itu pun berkata, "Kembalikanlah saya ke tempat semula, dan biarkanlah saya terus beribadah kepada Allah sampai waktu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Lalu Nabi Sulaiman pun keluar dari kubah tersebut dan memerintahkan Asif untuk mengembalikan kubah itu ke tempatnya semula. Asif menadahkan tangan dan berdoa. Maka perlahan kubah itu masuk ke dalam air, dan pemandangan kembali seperti semula. Hanya hamparan air dan pasir yang seolah tidak terbatas oleh pandangan mata. Kawanku semua, itulah kisah tentang seorang pemuda yang taat kepada kedua orang tuanya, berbakti kepada kedua orang tuanya. Berkat doa dari kedua orang tuanya, maka dia bisa hidup di dalam lautan yang sangat dalam, di dalam sebuah kubah yang sangat indah dan juga menawan. Dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai 1400 tahun, sehingga membuat Nabi Sulaiman alaihissalam terkagum-kagum kepada pemuda tersebut. Semoga saja sekilas kisah singkat di atas dapat memberi manfaat bagi kita semua, dan juga dapat menjadi ilmu pengetahuan yang baru. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.